Alhamdulillahilladzi amarona wa aujabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang sama kita hormati Bapak Selo Winardi selaku dirut dari PT Tira Aus and Nit, ya begitu dah. Mobil khusus sama kita hormati pula Bapak Haji Suseno Adi selaku direktur, Bapak Haji Agus Hadiono Rekso Projo direktur, Bapak Haji Tamrin manajer HRD, Bapak Haji Totok Indarno kepala divisi steel, Bapak Haji Rahman Rizal kepala divisi industrial gas, Bapak Haji Hamid manajer marketing, Ibu Haja Lutfi Asyarif manajer logistik, Bapak Haji Mujimin ketua Rodistiran. Mohon maaf yang gak kesebut namanya karena emang segini doang catatannya, gak ada lagi. Dan segenap rekan-rekan karyawan, karyawati, adik-adikku sekalian yang insya Allah kumpul dan hadir kita dalam rangka di belakang bacaannya buka puasa bersama PT Tira Aus Denit TBK menuju etos kerja yang islami melalui ibadah puasa Ramadan. Santunan anak yatim dan doakan dengan yayasan Siap Sekata Rabu Koma 19 Mei 2019. Kopi PT TBK jadi dah banyak persentit B. Insya Allah kumpul dan hadir kita hari ini dalam pelaksanaan ibadah Ramadan di hari yang ke-9. 9 sampai 10. Iya, lupa saya. Nggak ngitungin. Kalau yang ngitungin berarti udah mengharapkan lebaran. Ya. Insya Allah ibadah Ramadan kita tahun ini lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Amin ya Rabbal. Para bapak hadirin jamaah yang berbahagia, Ramadan salah satu madrasah buat kita dan mesti kita ikutin kurikulum yang ada di dalam Ramadan. Apa itu kurikulumnya? Ada yang namanya puasa, tarawih, tadarus, qiyamul lail dan ibadah lainnya di bulan Ramadan, karena semua itu panggilan iman. Kita puasa, kita tarawih, kita tadarus dan ibadah apapun dasarnya karena panggilan iman. Buat apa kita lapar-lapar di siang hari, haus-hausan di siang hari? Ini kan karena panggilan iman. Kalau bukan panggilan iman, gak mungkin kita lapar-laparan, haus-hausan di siang hari. Ditambah lagi capek pulang kerja, ditambah lagi pulang sampai maghrib, jalan macet, sampai belum istirahat lama udah masuk isya masuk raweh lagi, capek, jumpang-jumping pegel, kelar jam 10 malam, jam 2 udah bangun lagi, berisik bangunnya sahur. Ini kalau bukan karena panggilan iman, gak mungkin kita laksanain. Maka kita diajarkan dalam pelajaran puasa ini. Puasa itu mengajarkan kita pertama disiplin. Disiplin apa? Disiplin makan minum. Kalau belum waktunya jangan makan, jangan minum. Di siang hari barang yang halal jadi haram, Pak. Tempe, halal tempe. Kapan halalnya? Habis maghrib. Benar? Iya dong. Es buah halal kapan? Habis maghrib. Susu halal habis maghrib. Kolak halal habis maghrib. Termasuk istri sendiri halal habis raweh maghrib langsung amat. Habis raweh lama dikit waktunya. Habis maghrib menjelang-jelang doang.
Diajarin kita disiplin dengan puasa. Kalau ini kita praktekin aja Pak dalam kehidupan kita, bekerja, bermasyarakat, cakep dah. Dan disiplin kita sekarang masih ditongkrongin, mohon maaf. Pejabat kita disiplinnya masih ditongkrongin. Takutnya bukan sama Tuhan, takut sama atasan. Pergi anak muda tengah malam, lampu merah nyodok terus naik motor. Wah, disodok lampu merah. Depan ada polisi, berhenti. Siapa? STNK? Ada Pak, ada. SIM? Punya Pak. Tahu lampu merah? Ya tahu Pak. Kenapa jalan terus? Saya kagak tahu ada Bapak. Anteng. Enak bener nyawatnya, enteng banget. Saya kagak tahu ada Bapak. Berarti kan disiplinnya masih ditongkrongin, mental kita masih begitu Pak. Maka puasa membentuk karakter kita disiplin. Kalau belum waktunya jangan. Tuh, Masya Allah. Kenapa? Ibadah puasa beda dengan ibadah yang lain Pak. Kalau ibadah puasa kan beda. Kenapa? Ibadah puasa, ibadah sirriyah, hanya kita dengan Allah yang tahu. Ibadah yang lain gampang dinilai orang, gampang dilihat orang. Kita sholat, orang banyak tahu, pasti. Kita zakat, orang pasti banyak tahu. Kita pergi haji, sekampung antar kita. Tapi puasa cuma kita dengan Allah. Dan ibadah yang lain bisa dinilai Pak. Ada aja orang ngomong, teman kita kayaknya sholatnya khusyuk ya. Lu tau dari mana? Gue liatin sujudnya lama. Orang masih bisa nilai begitu. Ada yang ngomong, tetangga kita kayaknya hajinya mabrur tuh. Lu tau dari mana sih? Gue liatin pulang haji ibadahnya tambah tekun. Ada orang masih bisa nilai begitu Bang. Tapi puasa gak ada yang bisa nilai. Gak ada teman kita ngomong, si Anu gue liatin puasanya mantep ya. Lu tau dari mana? Gue liatin ludah mulu. Biar ludahnya seember belum tentu mantep Bang. Kenapa? Puasa beda, ibadah sirriyah. Maka ibadah yang paling gampang pura-puranya ibadah puasa. Ibadah yang lain gak bisa pura-pura Bang. Mau pura-pura kemana yo? Sholat, pura-pura sholat ngadep kemana? Pura-pura zakat mau bayar pakai apa? Pura-pura haji mau pergi haji kemana? Tapi pura-pura puasa paling gampang. Lagi Ramadan tengah hari kita selesai sholat zuhur masuk aja ke kamar. Dalam kamar kita makan 2 piring, keluar kamar jalan kita lemesin mulut kita lelap. Ngomong ke temen, aduh gue lemes banget ya gue maaf pakai sahur ini lemes banget. Orang gak tahu kalau kita gak puasa. Kenapa? Ibadah yang paling gampang pura-puranya puasa. Maka puasa tuh ngajarin kita pertama disiplin. Yang kedua, puasa ngajarin jujur. Gimana jujurnya Bang? Kita tadi siang kan sholat zuhur, benar? Sholat zuhur tadi kita sebelum sholat kan wudhu dulu. Lagi wudhu kan kita ke kumur. Andaikan saja kita colok aja dikit itu air, kita telan dikit aja kita minum Bu. Jangankan KPK Bang, jangankan polisi, teman di samping lagi wudhu gak tahu kalau kita nyolong air. Bener Bu? Kenapa itu kita gak lakuin? Karena merasa adanya Allah. Di mana saja, kapan saja, mau ada orang gak ada orang, Allah tahu. Puasa ngajarin jujur tuh. Mau ada KPK, mau gak ada atasan, tetap aja Allah tahu. Kalau saya sendiri, yang kedua Allah. Kalau saya berdua, yang ketiga Allah. Kalau saya bertiga, yang keempat Allah. Menghadirkan Allah dalam hidup. Puasa ngajarin jujur. Kejujuran sekarang ada mahal Bang. Masya Allah. Kita kepengen terapi dalam kehidupan bermasyarakat, bekerja. Jujur apa adanya. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang pahit, katakan yang benar walaupun itu pahit. Artinya apa? Kejujuran diperlukan. Ini suatu perjuangan buat kita dalam menjalankan hidup. Maka kita ambil pelajaran dari puasa. Puasa ngajarin disiplin, ngajarin jujur. Yang ketiga, puasa mengajarkan kita agar sabar. Kalau belum waktunya jangan, sabar dulu, tahan diri, menahan hawa nafsu. Islam itu ngajarin bukan ngilangin hawa nafsu, tapi menahan hawa nafsu. Kalau ngilangin hawa nafsu, mendingan saya berhenti jadi ustaz. Menahan artinya apa? Nanti dulu diajarin sabar kita.
Ya para pemimpin kita bang yang udah pada menang kemarin ikut legislatif tuh lalu jadi dewan, seharusnya dia baca doanya, doa puasa aja dulu. Nawaitu sauma godin tuh, puasa dulu, tahan. Masyarakat masih butuh uluran tangan, masih ekonomi belum stabil, ya enggak? Yang miskin masih banyak, sembako masih mahal. Jangan pengen macem-macem jadi anggota dewan. Ini kadang-kadang kagak baru dilantik langsung baca doa puasa. Allahumma lakasumtu. Wow, apa jadi makan? Namanya habis puasa. Ya, kita kepengen nahan diri, menahan semuanya dari apa? Dari emosi, hilangin kita menahan hawa nafsu, bukan menghilangkan hawa nafsu. Diajarin sabar. Yang keempat, puasa ngajarin apa? Puasa ngajarin kita peka. Ya Allah, baru sehari saya gak kena nasi, begini rasanya lapar. Ya Allah, baru sehari saya gak kena air, begini rasanya haus. Ternyata tidak enak lapar, ternyata tidak enak haus. Timbul kepekaan dengan kita puasa. Ya Allah, bagaimana saudara saya yang setiap hari merasakan kelaparan? Bukan hanya di bulan Ramadan dia kelaparan, dia kehausan. Dia merintih di pinggir-pinggir jalan, tidur di kolong-kolong jembatan. Siang malam dia merasakan kelaparan. Butuh uluran tangan kita. Dengan kita puasa, ternyata Allah mengendalikan hati kita supaya peka, saling berbagi. Hidup enak adanya orang lain. Jangan ngerasa hebat sendiri, pintar sendiri, kaya sendiri, apa ntar mati berapa sendiri. Enggak, kita semua makhluk sosial kok. Siapa dan betapapun kita perlu orang lain. Dikasih kelebihan harta, bantu mereka. Alhamdulillah hari ini PT Tira bikin santunan buat mereka, anak-anak yatim kita. Ini salah satu bentuk kepekaan kita dengan puasa, saling berbagi. Jangan pelit, jangan medit, koret, butut gasiran, pantat kuning, bol nonton. Orang kalau pantat kuning, bol nonton udah marah bang, itu orang. Hidup kopi ampasnya dijemur lagi, terus akan pelitnya orang. Makan lauknya ikan habis, palanya digerepuk semua. Kucing melongo, nungguin pala. Lagi mama sekarang masak udah banyak pakai preston, tulang hancur di preston. Kucing pada kurus, gak bisa tulang nih. Ya Allah. Jangan pelit, jangan pelit. Hidup enak saling berbagi. Hidup enak adanya orang bang. Saya ngomong begini nih, lagi duduk di bangku ngomong begini. Kenapa? Karena ada bapak ibu yang dengerin kok. Ibu bapak menghadap kemari. Kenapa? Karena ada yang didengerin. Kita ini saling perlu. Bukan berarti ustadz ceramah lebih hebat dari jamaah. Salah. Biar saya kata ceramah di sini 3 jam pak, sampai sahur saya ceramah. Cuman yang dengerin kagak ada. Balik kata security itu saya udah lama begitu kan. Saya tuh mau sendiri. Kenapa? Hidup enak adanya orang lain. Siapa dan betapapun kita perlu orang lain kok. Gak mungkin orang disebut kaya kalau gak ada yang miskin. Gak mungkin disebut pejabat kalau gak ada rakyat. Gak mungkin disebut atasan kalau gak ada bawahan. Artinya kita saling perlu. Di puasa menumbuh kembangkan semangat kebersamaan. Al-Imam Ghazali berpesan, kun kaliyadain wala takun kal udunain. Umat Islam harus seperti 2 tangan, jangan seperti 2 kuping. Ini kuping bang kanan kiri gak ada yang akur. Bener arahan dulu. Kuping kanan ngadep sono, kuping kiri ngadep sono. Gak pernah akur. Kuping kanan budek, kiri anteng aja dia. Ini makanya dia lebaran gak pernah ketemu bang. Dan gak akur dia mau kuping. Tapi tangan kanan dengan tangan kiri luar biasa beda, tapi akur. Kiri gatel di tangan kiri, kanan gak pakai diundang, datang nggak rugi. Benar? Gua mungkin tangan kiri gatel, kanan ngomel, mampus tuh harus gitu. Gak ada. Tangan kanan gatel, kiri gak pakai dibilangin, datang gak rugi. Dua-duanya gatel, kompak main garuk-garuk kanan. Saling tolong menolong. Tangan kanan kerjanya cakep-cakep deh, cakep-cakep, salaman tangan kanan, ada tangan kanan, mau makan tangan kanan, terima duit tangan kanan. Yang kiri nggak pernah iri, yang kiri mah sadar. Kata yang kiri menggus gue bagian di belakang, gue bagian mobilisasi, bagian cleaning service, gue bagian pembersihan gue lakoni.
Tapi yang kanan cakep kerjaannya, nggak sombong sama yang kiri bang. Tahu diri yang kanan, apa kata kanan? Kiri, sabar, sabar, sabar. Walaupun yang terima gaji gue, ntar gue ke mall, gue beliin jam tangan, kan yang pakai elu gitu. Begitu hidup enak. Iya, saling tolong menolong, kerjasamanya kanan kiri kompak bang. Kapan kita jalan lenggang? Tangan kanan maju ke depan, kiri ngalah mundur. Kirinya ke depan, gantian kanan ke belakang. Cakep jalan kita. Coba lagi jalan lenggang, kanan kiri gak ada yang ngalah, jalan begini gitu. Itu namanya statis, jumur, beku, gak pernah maju-maju. Kita kepengen tuh kebersamaan, kekompakan. Lewat puasa nih ngajarin kita kompak. 5 jari, 5-5-nya semua kompak bersatu. Bogor bisa, nampar bisa. Coba-coba makan pakai jempol doang. 3 hari belum kelar, 3 hari belum kelar. Nampar pakai tunjuk pakai sakit. Ya, pakai sakit. Maka dalam 5 jari ini ada simbol dalam bermasyarakat kita. Jempol simbolnya pejabat, RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Dia simbolnya jempol. Cakep kerjaan kalau sudah dijempolin pemerintah. Yang ini tunjuk siapa? Simbol orang kaya. Orang kaya kalau udah kena nunjuk rapi semua. Bener bang. Bang masih kamu di sana bang. Tuh kalau orang kaya yang nunjuk rapi masjid. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan. Ditekuk orang kita pakai model lo. Lah orang kaya beda. Orang kaya lagi kumpul aja bareng nih. Orang kaya buang angin pret. Temennya sebelah ngomong, waduh bapak sehat. Sehat bapak. Kaya. Orang kaya. Coba yang miskin tentu sembarangan. Habis kita dikatain setan lu. Habis kita dibully, gobang kayak lu ya. Ada bener. Tentu sembarangan lu. Pindah sama pikir kali diusir. Ya Allah. Maka simbol orang kaya tunjuk, maju tunjuknya. Enak. Yang ini jari tengah, siapa dia? Jari tengah simbol TNI, Polri, ulama. 3 di sini, 3 pilar. Di tengah-tengah ini jari tengah, maka jari yang paling tinggi jari tengah. Netral, kesana enggak, kemari enggak. Tengah-tengah sebenarnya, tengah-tengah, netral, tengah-tengah sebenarnya. Yang ini jari manis. Siapa jari manis? Simbol anak muda nih. Masa muda, masa yang paling manis. Biar butuh tetap namanya jari manis. Benar? Maka simbol anak muda jari manis. Masa muda, masa yang paling manis. Biar butuh tetap namanya jari manis. Yang ini baru kelingking. Siapa dia? Kaum perempuan, kaum wanita dan wanita, the power of mama. Ini kelingking. Kecil tapi antep. Dan macam-macam bang sama kelingking. Wow, fleksibel nih. Kemana aja masuk kelingking ini. Hidung masuk, kuping masuk. Bener di kampung saya ngecek ayam telur apa enggak? Soalnya kan pas kelingking. Enggak mungkin pakai jempol, boros. Sian bola ayam kayak biasa. Ini 5 jari, 5-5-nya kompak bersatu, semua beda fungsinya. Kalau kompak bersatu enak. Siapapun dan betapapun dia pasti perlu orang lain kok. 5 jari hati-hati, kelemahannya banyak. Hati-hati bang, kita perlu tahu kelemahan kita 5 jari. Kelingking kalau suit ketemu jempol, di mana-mana yang kalah pasti jempol. Jempol pejabat, kelingking perempuan. Jabatan sering duduk gara-gara perempuan. Kekuasaan sering jatuh gara-gara kebanyakan begitu. Siapa yang dorong-dorong lagi ada makan buah puri di sorga. Ibu Hawa yang rayu-rayu bang, ayo dong ayam memang dong ayam. Oh sayang mama, akhirnya dimakan buah puri karena rayuan Ibu Hawa. Buah puri dimakan sama Nabi Adam, nyangkutlah di tenggorokan, maka laki-laki ada jendolanya di leher. Itu kalau kau berdentar pulang pegang suami lagi, hanya pelan-pelan bisikin bang ini buah puri ya. Tapi Ibu Hawa makan buah puri
Alhamdulillah. Syukur nyangkut di dada. Coba kalau nyangkut di dengkul, waduh. Ribet. Ya, anak pengen mimik saya punya. Nyampe di dada membelah dua. Alhamdulillah. Untuk nyangkut di dada bersyukur. Membelah dua, syukur lagi. Kalau satu dua kayak tumor. Memang puasa begini tuh. Rada-rada error harus jam-jam segini. Iya, jam 5, setengah 6 gitu ada error. Kemarin niat sunlight kayak si remaja saya lihat. Suara-suara niat sunlight kayak si remaja. Niat kecoa kayak korma gitu lihat. Berengan mata dah. Ya Allah, diajarkan kita kebersamaan, kekompakan. Kelingking ketemu jempol, sweet kalah jempol. Tapi kelingking, sweet ketemu tunjuk, kalah kelingking. Tunjuk orang kaya. Perempuan biasanya seniat itu begini, gitu bang. Biasanya, bukan matre, bukan. Enggak, perempuan bukan yang matre, emang udah kodratnya. Lahir ke dunia bawaan 3, cemburuan, emosian, atau duitan. Cemburunya bisa hilang, ada ustazah yang ngajarin dia ngaji. Emosinya bisa hilang, ada gurunya yang ngajarin, yang nggak hilang mata duitan. Makanya saya pesan nyari istri yang bisa nyari duit. Duit dia diumpetin di mana yang ketemu dia cari. Itulah istri yang bisa nyari duit. Masya Allah, nih kita ambil kembali pelajaran hikmah dari puasa yang kita dapat. Kenapa? Puasa mengajarkan kita disiplin, jujur, diajarkan kita menahan diri, diajarkan sabar, diajarkan peka saling berbagi. Kenapa? Kalau kita saling berbagi sesama kita, insya Allah. Artinya apa? Hidup dalam bermasyarakat adalah makhluk sosial. Kebersamaan, kekompakan, kerukunan Allah nyatakan, "Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin." Andai kata tidak ada keutamaan dan rahmat dari Allah, tergolonglah orang-orang yang merugi. Dengan kita kumpul berjamaah, kompak bersatu, kita sering ngomong kerjasama, tapi jarang kita mempraktekkan sama-sama kerja. Kita kepengen bukan hanya sekedar kerjasama, bikin teamwork, bukan itu doang, tapi kita pengen sama-sama kerja. Artinya apa? Saling tanggung jawab. Siapapun kita, kalau kita jadi kambing, ayo kita ngembek. Kalau jadi ayam, kudu kukuruyuk. Kalau jadi ayam, kukuruyuk wajar. Kalau jadi ayam ngembek nggak pantas, males. Siapa jadi apa sekarang nggak jelas, Bu. Makanya kita kepengen nih, semuanya masing-masing sesuai kemampuannya. Berjuang kita buat Islam sesuai dengan kemampuannya. Berjuang bukan berarti jihad harus perang begitu, enggak. Jihad macam-macam. Dulu ini cerita dulu tahun Tibur. Dulu zaman Nabi Sulaiman mau mobilisasi massa. Beliau mau jihad. Semuanya datang, nyumbang semuanya, termasuk binatang datang nyumbang. Gajah datang nyumbang kebo. Benar uang. Kebo datang nyumbang kambing. Kambing datang nyumbang ayam. Ayam datang nyumbang burung. Burung pun datang nyumbang belalang. Belalang pun datang nyumbang semut. Gajah ngobrol sama belalang. Sombongnya dia gajah. Belalang, sumbangan lo kecil aman. Gua nih gajah sumbangan gua kebo. Lu sumbangan lu semut kecil aman. Nabi Sulaiman melihat gajah berantem sama belalang, senyum. Apa kata Nabi Sulaiman? Hai gajah, al-hadiyatu biqadril muhdi. Pemberian itu sesuai dengan kemampuannya. Kalau ente gajah nyumbang kebo wajar. Kenapa? Gajah gede, sumbangannya gede. Kalau belalang nyumbang semut wajar. Kenapa? Belalang kecil, sumbangannya kecil. Yang gak wajar datang gajah nyumbang semut. Itu yang gak wajar. Duit banyak, harta banyak, mobilnya orang banyak, terus datang panitia pembangunan mushola. Makasih ceng.
Kadang sholat Jumat ya Allah Bang, kita miris nih kalau kita mau sadar aja bapak-bapak terutama nih, kalau sholat Jumat kita ke masjid, masjid muatnya 500 orang. Kalau sholat Jumat satu orang pada sadar aja borong 10.000 aja, 10.000 kali 500 orang udah 5 juta itu masjid dapatnya. Siapin khotibnya 5 juta, banyak dapat. Setiap Jumat siapin 1,5 juta buat khotibnya. Khotib kasih 1,5 juta, udah nongkrong dari subuh. Jarang-jarang sih. Ya Bu, makanya saya nanya sama Ustaz, bagaimana nih yang manajemen masjid kita supaya maju, bagaimana kotak masjid kalau tiap hari Jumat biar banyak gampang. Bagaimana caranya? Kalau nggak ada caranya, saya kasih tips nih. Sekarang begini, kalau pengen banyak kotak masjid isinya tiap Jumat, jam 9 pagi masjid ada berapa pintu masuk? Ada 3. Jagain security 3 orang. Kan setengah 12 pada masuk, orang mau sholat tuh. Nah tanya, mau ngapain kemari? Begitu, mau sholat tuh, sholat Jumat. Mau duit kagak? Kalau nggak mau duit, jangan sholat sini. Wah, biasa-biasa mau duit ya. Tuh begitu, itu harus dipaksa. Kalau mau paksain. Masya Allah Bang, kita pengen yang urusan pada anak, ya Allah harta banyak. Sholat Jumat ganteng, mudah-mudah pewan Vespa, sorban engser, pas gede banget kayak pengen biji binang, mari kosong, mobil lah, kalau kotak masih jauh, wirnya mat, subhanallah, subhanallah, teropon masih jauh, subhanallah, kotak dekat, astagfirullah, kotak lewat, alhamdulillah, ya, pura-pura tidur. Padahal duit dari kantong banyak, ada 10.000, 50.000, 20.000, ada 100.000, semuanya tuh pada ngomong semua duit. Yang 100.000 ngomong gua nih, yang 100.000 yang merah pasti gue yang dimasukin, yang gocap nyawa gue kegedean, gue nih yang biru pasti gue yang diambil, yang 20 nyawa lu kegedean gitu, gue nih yang hijau pasti gue yang diambil 20. Yang cepat nyaut lu masih kegedean 20, lu bagi Samsu sebungkus gua nih 10.000 diambil. Yang goceng nyaut lu kegedean masih gua nih, yang keren pasti gua yang goceng. Yang 2.000 gua ngomong gua. Lu ribut apaan sih, gua nih yang ambil. Yang 1.000 kalau ngomong gua diem gua di pojokan kantong lagi ngepen. Yang 1.000 letuk, lu pada ribut apaan sih? Dia tadi gua dengerin yang kasih gua aja yang diambil. Oh bener, ribuan diambil gua. Wow, langsung aku nyombong ribuan apa gua bilang. Gua yang diambil kan. Ribuan gublek buat diboykokin, lurus dilempengin, bengkok lagi, terus bengkok lagi. Kita bawa tak buahnya biar ke Allah panjang umur saya, beri keberkahan ya Allah. Terus kerja saya ya Allah. Masih ya Allah, malaikat ngomong 1.000 gua berdekin surga lagi lu. Kita pengen semuanya lewat puasa nih, ternyata tidak enak lapar, ternyata tidak enak haus. Maka beruntunglah PT Tira mengundang nih yayasan yatim seia sekata nih, Masya Allah. Mereka luar biasa, jeritan batin mereka langsung didengar oleh Allah. Doa-doa mereka langsung mengguncang aras. Ijabah dikabulin Allah, tembus. Maka salah satu yang mesti negeri kita bisa kuat ini salah satunya. Negara kita bisa maju, negara bisa kuat bidu'ail fuqara, dengan doanya orang-orang yang fakir. PT Tira pengen maju ke depannya lebih eksis lagi terus, jangan pernah lupakan ini. Bidu'ail fuqara, dengan doanya orang-orang fakir, orang yang langsung tembus aras doanya, jeritan batinnya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang masih pada polos doa kita. Doa kita masih nyangkut di tiang listrik, doa kita belum nyangkut. Mereka luar biasa, dengan kita santuni mereka. Jangan pakai minta, nenek saya santunin, doain ya biar sehat panjang umur digiganya. Jangan pakai begitu, langsung aja kasih. Udah tertulis oleh Allah apa yang kita meminta, hajat kita terbesit dalam hati kita. Doa mereka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyatakan, apa kata beliau? Nanti di surga siapa yang pengen seperti 2 jari, antara jari tunjuk dengan jari tengah di surga, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya bersama anak-anak, bersama orang-orang yang menanggung anak-anak yatim. Kafil itu maknanya menanggung biaya, menanggung beasiswa, menanggung mereka segalanya, makan minum sandang pangannya. Wa kafil namanya.
Siapa yang menanggung ini? Di dalam surga nanti seperti ini, denganku dekatnya, luar biasa. Kita pengen anak-anak kita semuanya, Pak. Bukan sekedar kita bantuin makan nikmat enak di bulan Muharram, Lebaran yatim. Mereka kita kasantuni di bulan Ramadan saja, tapi setiap hari beasiswanya, santunan pendidikannya, mereka harus seperti lebih dari orang-orang tua. Artinya apa? Mereka adalah cikal bakal tanggung jawab kita semuanya ke depannya. Pendidikannya, beasiswanya kita tanggung mereka. Luar biasa, yakin rizki oleh Allah dikasih lebih dari apa yang kita keluarkan. Anfik ma bil jaib ya'tika ma bil ghaib. Infakkan yang di kantong mereka, infakkan yang di kantong kita, bakal datang rizki yang gak disangka-sangka. Amin ya robbal alamin. Ramadan membentuk dengan puasa. Nah, ini puasa persiapan diri kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita, ibadah yang mahdhah Ramadan ini. Tapi selesai itu ada ibadah ghairu mahdhah, ibadah sosial kemasyarakatan di antara kita. Selesai kita menunaikan ibadah Ramadan, maka kita manfaatkan betul. Ramadan baru 10 hari, masih ada perjalanan ke depannya. Lebih kita kencangkan ikat pinggang kita, hamparkan sejadah, kita lebih banyak beribadah, taqarrub kepada Allah. Kita pengen dapat titel apa dari Allah? La'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Alhamdulillah. Keluar nanti kita kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya, suci bersih tanpa dosa dan noda. Kita keluar dari Ramadan, Pak. Kita pengen Ramadan keluar dari Ramadan. Apa? Bersih suci. Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Kayak bayi baru lahir. Bayi baru lahir dosanya nggak ada, Bu. Makanya bayi kita cium kapan aja enak, siang, malam, sore, hari enak, gitu orang. Mulutnya kita cium masih wangi. Bayi dosanya belum ada. Coba hari-hari cium aki-aki, waduh, beda rasanya bau bangun. Tuh, makanya bayi baru lahir dosanya nggak ada, selalu rezekinya lancar Allah kasih. Datang tetangga bawain babysitter, bawain bedak Asen, bedak Johnson, ada yang bawain aduk kecil, ada yang bawain ayunan, ada yang bawain angin, ada yang bawain rengginang. Padahal bayi belum ada giginya. Rengginang dimakan sama siapa? Emaknya yang makan. Kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya gigi. Gigi kan bayi belum punya dosa. Bayi belum punya dosa, tadi ngomong rengginang jadi gigi. Iya, memang kalau udah oleng lapar begitu deh. Kenapa mak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya dosa. Dosa deh. Iya dan dosa menggigit dah. Dan mudah-mudahan kita pengen seperti bayi lagi, suci bersih tanpa dosa dan noda. Alhamdulillah. Maka anggap Ramadan tahun ini Ramadan yang terakhir yang Allah kasih. Kenapa? Gak ada jaminan tahun depan kita ketemu Ramadan. Anggap Ramadan tahun ini Ramadan yang terakhir yang Allah kasih. Gak ada jaminan tahun depan kita ketemu lagi. Maka kita manfaatkan mumpung masih sehat. Ada kesempatan, dikasih nikmat panjang umur. Sekarang baru terasa. Kita mau masuk Ramadan aja udah terasa. Ya Allah, ada orang mengucapin di mana-mana pada baca marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Ketika dengar itu mau masuk Ramadan aja, batin merasa nangis sedih. Kenapa? Ingat sama orang-orang yang terdekat. Tahun kemarin masih puasa bareng sama kita, tahun ini udah gak puasa bareng sama kita. Tahun kemarin masih taraweh, masih buka puasa bareng, masih sahur bareng sama kita. Tahun ini udah gak bareng lagi. Maka beruntung dan bersyukur kita berjumpa dengan Ramadan. Manfaatin taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 11 bulan ini adalah untuk latihan. 1 bulan untuk latihan menghadapi 11 bulan. 1 bulan Ramadan, bulan latihan untuk menghadapi 11 bulan. Di tempat kita latihan sabar, latihan jujur, latihan disiplin,
dengan macam cara ilmu yang didapetin dari madrasah Ramadan supaya menjalankan kurikulum Ramadan dengan baik dan sempurna sehingga Allah panggil kita nanti menghadap Allah, wadkhuli bi ibadi wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam syurgaku dan masuklah kamu ke dalam golongan hambaku, masuklah kamu ke dalam syurgaku. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu. Ayo, sebelum ditutup mungkin ada sesi tanya jawab, yang mau nanya-nanya, yang jawab. Ada sesi tanya jawab apa? Kita lanjut ke doa aja Pak. Doa? Ya. Oh langsung karena mau masuk doa. Doanya doa makan ya. doa untuk Iya. Ya udah, kita doa apa aja ya. Allah. Mari sama-sama ya kita minta kepada Allah agar kita semua sehat walafiat. Kita doain para direktur, para GM dan kepala bagian semuanya, mobil khusus PT Tirani semuanya produksinya semakin meningkat, ke depan lebih maju, dan apa yang diniatkan program-programnya semuanya mudah-mudahan Allah kasih kemudahan, Allah kasih kelancaran, semua karyawan dikasih sehat walafiat, dan mudah-mudahan bonus turun cepat. Mudah-mudahan insya Allah THR juga ada turun. Amin. Amin ngambul itu keluar. Dan pokoknya ini yang baik-baik semua kita minta sama Allah agar semuanya dikasih kemudahan. Allah. Ya, insya Allah kita doain pula anak-anak yatim kita yang yang hari ini sore ini kita santuni mereka. Kita berikan dalam belajarnya Allah berikan kemudahan. Allah kasih kepahaman dan kelak jadi anak yang solihin dan solihat. Insyaallah menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Amin ya rabbal alamin. Kita minta pula kepada Allah diberikan kekuatan terus kesabaran dalam menjalankan ibadah Ramadan. Kita bisa melaksanakan dengan sempurna. Kita puasa, tarawih, tadarus, qiyamul lail dan ibadah lainnya. Semua itu akan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sudah melakukan ibadah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang berpuasa karena panggilan iman dan memang mengharap ridho dari Allah, mereka lah orang-orang yang diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Wa tilka niyyah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qul karim wa qul karim wa qul karim ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhussu 'anna wa tamim taksirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ya mudabbir dabbir wa ya muyassir yassir wa ya musahhir sahhir sahhil 'alaina kulla 'asir wa taysir bi jahin nabiy
يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.